countdown ini 9 jam lagi nih ya. Wow. Ya, kedua tim ini kan menurut gua sama-sama apa ya, katakanlah bisa dibilang agak sedikit kejutan lah ya. Terutama Leicester yang mampu tampil di final final Piala FA ya. Bagi Leicester ini juga merupakan peluang lah ya untuk klub bisa mendapatkan silverware atau trofi ya, yang menurut gua kan ini cukup jarang lah katakanlah diperoleh oleh Leicester ya. Kalau gua ingin melihat menarik sedikit ya pertandingan ini nih, menurut gua juga seru sih. Kenapa? Karena kalau dilihat dari Liga Inggris, Premier League, mereka ini kan posisinya berhimpitan ya antara satu dan yang lain. Leicester nih ada di peringkat ketiga, Chelsea berada di peringkat keempat. Selisih juga cuman 2 poin ya. Selisih cuman 2 poin. Dan ya dari 5 pertandingan terakhir di Liga, sama-sama menelan 1 kali kekalahan di 5 pertandingan terakhir ya. Sama-sama memiliki 3 kemenangan, sama-sama meraih 2 seri. Jadi imbang ini ya kalau dilihat dari 5 pertandingan terakhir di Liga. Dan menurut gua sih ini final juga akan seru kalau saja tidak ada yang anti klimaks ya. Walaupun kalau gua ngelihat ini diprediksi banyak yang memperkirakan kalau Chelsea yang akan unggul ya. Menurut gua wajar. Kenapa? Karena ya mungkin ya kita tidak bisa pungkiri ya, nama Chelsea lebih tenar daripada Leicester. Tapi kalau gua dengan amatiran, gua justru melihat sebaliknya ya. Ya, Leicester ini kan baru saja kalah melawan Arsenal ya. Dan ketika mereka kalah ini kan ya menurut gua walaupun mereka ini menguasai pertandingan, banyak menciptakan peluang dan juga momentum, tapi kenyataan bahwasannya mereka ini tidak mampu mencetak gol ya dengan whatever reason. Dan menurut gua ya ini bisa jadi masalah ya. Walaupun kalau gua ngelihat track record dari Chelsea ini di paling tidak di 5 pertandingan terakhir ya, itu cukup bagus dalam hal mencetak gol ya. Mereka mencetak 2 gol melawan Manchester City, mereka membungkus kemenangan melawan Real Madrid, sebelumnya melawan Fulham. Mereka juga mencetak gol away ketika menahan imbang 1-1 Real Madrid di Madrid. Jadi menurut gua sebenarnya Chelsea ini punya potensi untuk mencetak gol ya. Cuman ya gua nggak tahu ya, mungkin bisa jadi tidak beruntung ya Chelsea ketika menghadapi Arsenal ya, karena ya itu tadi mereka memiliki banyak shots on target, total shots on target, big chances, tapi mereka tidak mampu mengkonversikannya menjadi gol ketika melawan Arsenal. Sementara Leicester ini ya kejutan sih ya, menurut gua kejutan tidak kejutan sih, mampu membungkam Manchester United walaupun Manchester United ini menurunkan tim B ya. Cuman menurut gua pada saat itu ya Leicester bisa menunjukkan kelasnya dalam tanda kutip ya. Artinya kelas tim utamanya Leicester ini yang ya di atas kertas memang lebih unggul daripada tim kelas 2-nya Manchester United ya, dan mampu memanfaatkan peluang itu sekaligus ya so far mengamankan ya, walaupun belum aman-aman banget ya. Artinya mengamankan peluang untuk meraih tiket Liga Champion ya. Ya kalau gua ngelihat di 5 pertandingan atau bahkan 6 pertandingan terakhir dari Leicester ini kan mereka ini rajin mencetak gol ya. Mereka selalu berhasil mencetak gol. Sekalipun mereka juga dalam 4 pertandingan terakhir ini selalu kebobolan lah katakanlah. Dan menurut gua ini juga akan menjadi bisa dibilang bumbu lah dari pertandingan nanti ya. Bukan tidak mungkin akan terjadi banyak gol lah katakanlah ya. Gue iseng-iseng ngelihat line up Chelsea ketika menghadapi Arsenal. Ini mereka tidak menyimpan ya, mereka bermain dengan tim yang menurut gua tim utama lah katakanlah ya. Walaupun ya ada beberapa pemain yang disimpan ya, tapi kalau menurut gua sih kualitasnya masih tetap kualitas utama ya, kualitas pertama ya. Menurut gua sih dengan amatiran gua nggak tahu ya, kalau menurut gua nih pertandingan akan ketat walaupun diperkirakan ya ini agak cukup mutlak ya perkiraannya Chelsea yang akan menang, tapi gua sih menilai Chelsea kalaupun menang juga tidak akan dengan skor besar. Bahkan Leicester pun punya peluang ya, dan ringan amatiran ala gua, prediksi gua sih feeling lebih pegang Leicester ya. Gua nggak tahu kenapa. Kalaupun tidak
yang akan membedakan itu bukan teknis di lapangan ya, tapi justru mentalitas. Karena 2-3 musim belakangan ini Leicester itu kan kalau sudah menuju akhir kompetisi itu justru mereka turun ya, walaupun awal-awal mereka ini cukup bagus ya. Dan menurut gue sih mungkin bisa jadi nanti ini luck-nya mereka akan berbalik ya. Gue dengan amatiran gue pegang Leicester yang akan menang. Lalu gue juga pengen ngobrolin soal Declan Rice ya. Declan Rice ini kan rame dibicarakan ketika ya pertandingan terakhir ya melawan Liverpool. Gelandang bertahan kita ini kan ya apa ya, lemah lah katakanlah ya, cukup mudah lah diobrak-abrik oleh Liverpool. Maka muncullah nama Declan Rice sebagai salah satu kandidat ya kenapa tidak diangkut dari West Ham ya. Dan menurut gua ya kalau kita ngelihat dari kualitas pemainnya sendiri sih sebenarnya Declan Rice ini pemain bagus ya. Dia ini menjadi kapten di tim West Ham ini walaupun usianya masih cenderung muda ya, masih 22 tahun ya. Dan kontraknya dia sendiri ini baru berakhir di tahun 2024, which is masih 3 tahun lagi. Jadi kalau Manchester United mau mengangkut Declan Rice ini, ya mau tidak mau harus merogoh kocek ya. Posisi Declan Rice ini memang naturalnya nih di defensive midfield dan bisa bermain sebagai center back ya. Jadi menurut gua ya memang Declan Rice ini pemain yang memiliki naluri bertahan ya dari sisi tengah maksud gua. Dan ya kalau kita ngomong soal kualitas tidak usah diragukan lah ya. Menurut gua ya dia dengan umur 22 berhasil menjadi kapten di sebuah tim Premier League sekelas West Ham ini kan menurut gua ya kalau tidak punya kualitas dan in out the field ya, in out the pitch ya menurut gua tidak mungkin akan diambil sebagai kapten. Dan menurut gua Declan Rice ini again pemain bagus ya. Nah, permasalahannya kalau menurut gua dengan amatiran itu ada di sisi harga ya. Dimana kalau dilihat di Transfermarkt, Declan Rice ini ada di angka 60 juta. Dan menurut gua dengan keadaan seperti sekarang ini ya, kayaknya mustahil. Dan dia pemain Inggris pula ya, harga akan mentok di angka 60, bisa jadi justru ke 70 atau bahkan 80 ya. Banyak juga pendapat mengatakan ya sudah barter saja dengan Jesse Lingard. Nah sekarang kalau gue lihat Jesse Lingard ini berapa sih value-nya ya? Value-nya ada di angka 15 juta kalau versi Transfermarkt ya. Kalau let's say ya 80 juta dari Declan Rice lalu dikurangi 15 juta maka masih ada sekitar 65 juta yang harus ditebus oleh Manchester United. Menurut gua sih dengan angka seperti itu ya, itu masih make sense kalau menurut gua ya. Artinya untuk klub sebesar Manchester United bisa. Nah, cuma permasalahannya adalah feeling gua nih ya dengan amatiran, Manchester United tidak bisa banyak melakukan transfer dengan harga 70 juta musim depan ya. Feeling gua sih. Karena ya kondisi pandemik, ekonomi global sulit, ekonomi klub juga begitu. Dan gua ngelihat kebijakan Manchester United ini untuk musim depan lebih so far ya lebih memperkuat dari tim yang sudah ada. Artinya mereka lebih konsentrasi untuk memperpanjang kontrak ya. Kemarin Edinson Cavani sudah, Luke Shaw juga sekarang diambang ini diperpanjang kontraknya pun juga. Bruno Fernandes mau dinaikkan gajinya. Lalu Paul Pogba juga sedang dalam tahap negosiasi. Jadi lebih ke internal gitu ya, saat ini ya. Dan dengan keterbatasan uang menurut gua perpanjangan kontrak dan segala macam itu kan juga klub keluar duit ya. Dan menurut gua nanti sisanya budget untuk transfer tuh mungkin bisa jadi tidak banyak. Kalaupun kita melakukan transfer yang di atas 70 juta atau di atas 50 juta ya, feeling gua sih tidak akan lebih dari satu pemain ya. Mentok banget 2 pemain, dan itu aja mungkin kalau 2 harganya nggak mungkin 80 dan 80, apalagi 80 dengan 100 ya. Feeling gua tidak gitu. Mungkin ya 50 dan 50 atau 40 dan 30 bahkan. Jadi seharga seperti itu ya. Dan feeling gua again sih kalau kita mau merekrut Declan Rice ya walaupun dengan tukar dengan Jesse Lingard ya, feeling gua sih kemungkinan ya akan itu yang terbesar ya, transfer terbesar yang terjadi ya. Artinya Jadon Sancho dan pemain-pemain lain ini tidak bisa dihadirkan di Manchester United ya. Rafael Varane contohnya. Tapi again sih gelandang bertahan ini merupakan salah satu posisi yang gua setuju ya, posisi yang harus ditambal oleh Gunnar Solskjaer, oleh Manchester United. Gue setuju dengan pendapatnya Roy Keane di interview ya setelah pertandingan melawan Liverpool, bahwasanya Manchester United ini dengan Fred dan Scott McTominay saat ini tidak mungkin lah untuk kalau versinya Roy Keane ya untuk mendapatkan trofi. Walaupun sih ya we never know ya,
bisa jadi kan di develop oleh tim kepelatihan, bisa jadi upgrade. Cuman ya upgrade-nya segede apa, setinggi apa, sepesat apa, itu juga menjadi tanda tanya lainnya. Anyway, gue setuju kalau seandainya kan gelandang bertahan ini sisi yang harus ditambal. Gue oke kalau seandainya kan Declan Rice yang didatangkan, cuman itu tadi ya harganya ini ya, walaupun juga dengan opsi tuker dengan Jesse Lingard sih menurut gue tetap mahal sih ya, apalagi dia pemain asli Inggris, apalagi yang ngambil Manchester United. Kita tahu sendiri ya, kalau Manchester United yang ambil tuh harga bisa naik, Senin harga naik, jangan lupa. Kurang lebih seperti itulah Declan Rice. Terakhir gue ingin bahas sedikit tentang ya timnas Belanda ya. Ini kan baru saja mengumumkan professional squad ya, artinya squad sementara untuk Euro 2020 ya. Ada 34 nama, pastinya nanti akan ada perubahan ya, artinya bisa jadi ada yang keluar yang masuk atau bahkan pengurangan ya. Yang unik, menurut gua unik kenapa? Karena ada nama-nama dulu ya. Dari kiper ini ya ada Silesen, Tim Krul. Nah, gue sih sebenarnya kurang begitu setuju nih Tim Krul karena menurut gua bapuk ya. Lalu ada Martin Stekelenburg. Nah, Martin Stekelenburg ini kiper Gaek ya. Berusia berapa nih Stekelenburg ini? Menurut gua sih sudah hampir 40 tahun ya, bahkan coba gua ngeliat sudah 38 tahun ya Martin Stekelenburg. Tapi penampilannya ini makin ciamik ya, makin hebat bersama Ajax Amsterdam ya. Karena kiper Ajax ini kan kiper utamanya ini Andre Onana kan sedang kena sanksi doping ya, dan Stekelenburg nih tampilannya cukup oke, dan menurut gua kenapa tidak dikasih Stekelenburg aja balik sebagai kiper utama Belanda ya. Di sisi defender ada Patrick van Aanholt, Nathan Ake, Daley Blind, Dumfries, Hateboer, Karsdorp, pemain yang gua singgung ketika Manchester United melawan AS Roma dipanggil kan, karena menurut gua memang dia pemain bagus gitu loh. Matthijs de Ligt, Saint-Juste, Kenny Tete, Timber Veldman, De Vrij, Wijndal, yang menurut gua cukup oke lah lini belakang. Nah, lini tengah ya ada Ryan Gravenberch, ini pemain muda menurut gua ya, waduh. Frankie de Jong, Davy Klaassen ini pemain yang sempat bagus di Ajax, lalu pindah ke Everton, lalu penampilannya menurun ya di Everton karena menurut gua ya banyak faktor lah di situ yang mungkin tidak bisa adaptasi dengan permainan, walaupun pelatihnya pun orang Belanda pada saat itu ya. Koeman pindah ke Werder Bremen, menemukan lagi permainannya, balik ke Ajax, jadi moncer lagi. Dan Davy Klaassen ini seniornya Donny van de Beek ya, jadi posisinya tuh sama-sama di role nomor 6 lah ya. Jadi sebenarnya sama, tipikalnya sama gitu. Dan dua-duanya dipanggil ini, dan menurut gua ya ini juga membuktikan bahwasanya Donny van de Beek ini kalau dibilang pemain mediocre atau bahkan pemain katro, katakanlah, gue kurang setuju ya dengan amatiran ala gue, karena ya kalau pemain katro nggak mungkin dipanggil ke timnas ya. Kalau dibilang tidak ada pilihan, siapa bilang tidak ada pilihan? Pemain di Belanda tuh banyak bertebaran di mana-mana gitu. Tapi Donny van de Beek ini masih dipercaya oleh De Boer dipanggil, dan menurut gue bukan tidak mungkin dia akan ya cukup sering bermain ya, walaupun mungkin dari bench ya katakanlah ya. Ada juga Tony Vilhena, itu juga ya pemain lumayan lah katakanlah ya, nggak bagus-bagus, dan pastinya ada Georginio Wijnaldum. Depan ada Steven Berghuis, ini pemain idola gua, kaptennya Feyenoord. Ada Bergwijn, ada Anwar El Ghazi, ada Gakpo, ada Luuk de Jong, ada Davy Malen, ada Memphis Depay pastinya, Quincy Promes, dan ada Wout Weghorst. Nah, Wout Weghorst ini bisa dilihat ya teman-teman di rumah, ini penyerang dari Wolfsburg. Ini pemain bagus sih menurut gue ya, usianya 28 tahun, usia keemasan. Gue sih sempat berharap sebenarnya Wout Weghorst ini diambil aja sama Manchester United gitu loh, karena gue mengikuti dia nih dari AZ Alkmaar, bahkan ya beberapa tahun yang lalu. Ini pemain bagus ya, posturnya tinggi besar ya, gol itu selalu sering sekali di atas 20-an ya, double digit itu sudah pasti gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Kabarnya sempat waktu itu gonjang-ganjing ya, seorang Arjen Robben ini akan kembali ke timnas, tapi dia declare dia nggak mau. Dan ya Virgil van Dijk tidak masuk ke tim ya, karena memang masih belum pulih-pulih banget ya. Dan ya again ngomongin soal Donny van de Beek sih, Donny van de Beek sih menurut gua
tetap harus bersabar. Kemungkinan besar ini di 2 match ke depan ini melawan Fulham dan melawan Wolves bisa jadi dia akan dapat menit bermain lebih ya, karena mungkin Ole Gunnar akan melakukan setengah rotasi lah katakanlah ke timnya. Nanti insya Allah sebelum pertandingannya gue akan bikin previewnya ya. Sekian kurang lebih ngomongin ngobrol ringan aja ya Sabtu pagi ala Football Belanda ala gue. Jangan lupa dukung terus channel Football Belanda. Kalau ada komen, ada pertanyaan, drop aja di kolom komen. Insya Allah nanti akan gue bales. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe-nya. Thank you. Wassalamualaikum.